ketiga adalah faktur notabon penyerahan. Di sini bukan faktur ya, tapi P pakainya. Faktur notabon penyerahan. Mungkin yang buat mohon maaf nih, biasanya orang Sunda F sama P kan sama tuh kalau di dieja gitu ya. Jadi di sini faktur notabon penyerahan. PNBP bukan penerimaan negara bukan pajak ya. Nah, kalau kita kan biasanya kalau PNBP akronim yang dikenal adalah penerimaan negara bukan pajak. Di sini ternyata di dokumen tertentu ada namanya singkatan PNBP, namanya faktur notabon penyerahan. Nah, siapa yang membuat? Nah, di sini yang membuat adalah Pertamina pada saat penyerahan bahan bakar minyak dan atau bahan bakar bukan minyak ya. Jadi di sini misalnya Pertamina mengirimkan BBM ke SPBU gitu ya, atau mungkin dari perusahaan dari pabrik beli BBM langsung ke Pertamina. Nah, ini Pertamina mengeluarkan dokumen berupa namanya faktur notabon penyerahan. Nah, itu sudah dianggap sebagai faktur pajak. Kemudian perusahaan telekomunikasi, dia nanti ada namanya invoice ya, atau tagihan ya, bukti tagihannya. Jadi kalau misalnya setiap bulan saya bayar Telkomsel gitu ya, atau Telkom atau IndiHome misalnya, nah itu kan setiap awal bulan diberikan semacam tagihan ya, bukti tagihan, invoice tagihan. Nah, itu sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Kemudian tiket ya, kalau misalnya kita beli tiket untuk perjalanan dalam negeri ya, nah itu kan tiketnya nanti di situ ada PPN-nya. Nah, tiket tersebut itu sudah diakui sebagai faktur pajak, atau di sini tagihan surat muatan udara, airway bill atau delivery bill. Jadi bukan kalau yang kapal laut itu kan bill of lading ya, bill of lading. Tapi kalau surat muatan angkutan udara namanya airway bill. Nah, di sini airway bill atau delivery bill untuk muatan angkutan udara ya, jasa angkutan udara dalam negeri itu dianggap sebagai faktur pajak. Kemudian yang keenam, nota penjualan jasa. Di sini pada saat ada penyerahan jasa ke pelabuhanan. Nah, nanti kalau jasa ke pelabuhanan ya ada beberapa yang kena PPN, nanti ada yang dapat fasilitas. Nah, tetap aja nanti tetap dibuatkan namanya nota penjualan jasa. Nggak perlu lagi namanya faktur pajak. Siapa nerbitin yang di sini? Yang nerbitin berarti pengusaha jasa ke pelabuhanan. Kalau di kita berarti Pelindo, ada Pelindo 1, Pelindo 2, 3, dan seterusnya. Kemudian penyerahan listrik oleh perusahaan listrik. Nah, ini juga sama seperti halnya tadi Telekom ya, telekomunikasi itu adalah bukti tagihan setiap bulan. Jadi di sini listrik itu kan BKP, tapi BKP yang bersifat strategis ya. BKP yang bersifat strategis, tapi khusus untuk yang rumah tangga 6.600 ke atas itu di atas 6.600 voltase ampere itu dikenakan PPN. Walaupun dibebaskan, walaupun diberikan fasilitas terutama tidak dipungut, tetap dibuatkan namanya faktur gitu ya. Termasuk juga di sini makanya kemudian perusahaan listrik membuat bukti tagihan itu sudah dipersamakan sebagai faktur. Kemudian pemberitahuan ekspor CKP, BKP, TB. Nah, ini pemberitahuan ekspor. Nah, ini kemarin kita sudah membahas di masalah ekspor impor ya. Kalau pemberitahuan ekspor barang, kalau barang itu kan ranahnya nanti Bea Cukai ya. Impor barang maupun ekspor barang itu ranahnya Bea Cukai. Nah, pada saat kalau untuk yang jasa sama tidak berwujud itu pemberitahuan ekspornya yang buat yang buat adalah wajib pajak tersendiri. Jadi tidak melalui Bea Cukai. Jadi langsung dilaporkan ke pajak, ke DJP, tidak ke Bea Cukai ya. Kalau tadi kan ekspor impor ada pelaporan tersendiri ke Bea Cukai ya, karena memang ranah yang melakukan pengawasan ekspor impor barang itu adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, kemudian kalau untuk yang ekspor jasa kena pajak atau BKPTB ini hanya wajib pajak membuat satu untuk pelaporan hanya ke DJP.
dilampiri sama seperti halnya PEB ya, dilampiri dengan invoice ya. Jadi dilampiri dengan invoice. Terus yang ke-9 adalah pemberitahuan impor barang. Nah, di sini kalau untuk pemberitahuan impor barang itu dilampirinya bukan dengan invoice tapi dengan setoran pajaknya ya. Jadi misalnya SSP-nya atau mungkin SSP CP, surat setoran pabean, cukai dan pajak, atau mungkin bukti pungutan pajak oleh biaya cukai ya. Jadi yang penting di sini apa? Ada pencantuman identitas pemilik barang ya kan. Kemudian ada SSP-nya, kemudian ada PIB-nya. Nah, itu sudah dianggap sebagai pemberitahuan impor barang. Nah, tadi kalau yang ekspor barang itu PIB dan invoice. Tapi kalau untuk impor barang berarti di sini harus dilampir dengan setoran pajaknya, ya kan? Setoran pajaknya itu sudah dianggap sebagai faktur pajak. Kemudian SSP atas apa? Di sini SSP atas pembayaran PPN, pemanfaatan BKPTB atau CKP dari luar daerah pabean. Jadi kalau pada saat misalnya kita ekspor CKP atau impor, kalau kita ekspor CKP atau ekspor BKPTB, kita bikin pemberitahuan. Ya. Seperti halnya pemberitahuan ekspor barang, pemberitahuan. Tapi kalau misalnya kita memasukkan barang ya tadi dengan PIB ya, pemberitahuan impor barang. Tapi kalau kita memanfaatkan atau mengimpor sebetulnya ya, memanfaatkan BKPTB atau CKP dari luar daerah pabean, itu kita membayarnya dengan sarana surat setoran pajak ya, yang sudah pernah kita bahas juga di pertemuan ketiga ya. Nah, ini SSP ini ya, SSP ini nanti diperlakukan juga sama seperti halnya faktur pajak. Kemudian yang ke-11 adalah bukti tagihan atas penyerahan BKP CKP oleh perusahaan air minum, misalnya PDAM. Nah, PDAM pada saat menyalurkan airnya melalui pipa gitu ya, melalui pipa atau melalui tangki gitu ya, bukan AMDK ya. Jadi kalau yang AMDK, air minum dalam kemasan, itu terutang PPN ya. Tapi kalau di sini kalau perusahaan air minum dalam arti yang seperti hanya PDAM yang menyalurkan melalui pipa atau menjualnya dengan tangki gitu ya. Nah, itu nanti ada bukti tagihannya ya. Bukti tagihannya itu disamakan dengan faktur pajak. Rata-rata sih kalau PDAM jarang ya yang dia buat minuman yang pakai kemasan ya. Jadi biasanya divisi tersendiri, PT tersendiri. Nah, kemudian bukti tagihan atau trading konfirmasi atas penyerahan CKP oleh perantara efek. Jadi kalau ada jasa-jasa broker ya, perantara ini efek saham, berarti ini adanya nanti di Bursa Efek Jakarta. Kalau misalnya kita jual beli saham ya, yang di Sudirman ya, itu kan ada Bursa Efek Indonesia ya, IDX ya. Nah, itu ada perantara efeknya. Nanti atas jasa perantara efeknya kena PPN. Nah, ini nanti pada saat membuat faktur pajak itu tidak perlu menerbitkan faktur pajak. Jadi bukti tagihan dari mereka ke kita sebagai si penjual ya, sebagai penjual efek, penjual saham, bukti tagihannya itu sudah dianggap sebagai faktur pajak. Kemudian bukti tagihan atas penyerahan CKP oleh perbankan. Nah, sama halnya dengan perbankan, misalnya dia usahanya core-nya itu kan di bidang jasa keuangan yang yang tidak terutang ya, tidak terutang PPN ya, artinya dikecualikan dari pengenaan PPN. Tapi ada kalanya perbankan juga mempunyai usaha lain, misalnya dia punya gedung, terus kemudian ruangannya disewa gitu kan. Terus kemudian dia juga ada usaha safe deposit box gitu kan. Nah, itu kan bukan yang tidak dikecualikan. Nah, ini si perbankan yang menjadi PKP tidak perlu lagi istilahnya membuat namanya faktur pajak. Jadi dengan bukti tagihan pun itu sudah dianggap sebagai faktur pajak. Kemudian 14 SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai risalah lelang. Jadi kalau misalnya kita menang lelang ya, kita melakukan pembayaran atas PPN pada saat kita membayar PPN atas barang yang kita menangkan pada saat lelang ya, itu
SSP atas pembayarannya, SSP PPN-nya itu sudah dianggap sebagai faktur pajak. Namun di sini harus disertai dengan risalah lelang. Nah, perlu juga diperhatikan bahwa tadi ya dari angka 1, 2, 3 sampai 14 ini ya, itu kalau untuk kepentingannya si pembeli itu kan apa? Untuk dapat dikreditkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai pembeli, berarti kepentingannya nanti selama berhubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan, berarti otomatis nanti akan dikreditkan ya. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwa sama halnya dengan faktur pajak standar ya. Jadi pada saat akan dikreditkan itu harus memenuhi 2 syarat ya. Pertama adalah syarat material, yang kedua adalah syarat formal ya. Kalau syarat materialnya adalah tadi berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Syarat materialnya apa? Seperti faktur pajak standar di pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN, berarti harus mencantumkan namanya keterangan NPWP pembeli. Kemudian nama pembelinya ya. Jadi pada saat misalnya tidak ada NPWP-nya, tidak ada namanya, berarti otomatis dokumen-dokumen yang 1 sampai dengan 14 ini dianggap sebagai bukan faktur pajak yang bisa dikreditkan seperti itu. Jadi karena tidak memenuhi namanya syarat formal ya. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi syarat formal, otomatis nanti faktur pajaknya tidak bisa dikreditkan. Nah, terus selanjutnya apa nih? Oke, faktur pajak sederhana dari PKP pedagang eceran. PKP pedagang eceran di sini kalau saya misalnya Hero ya, kemudian Giant ya, Alfamart tapi yang sudah PKP gitu ya. Kalau di di sekitaran Bintaro itu ada Lotte Mart gitu ya, ada Carrefour gitu kan. Mungkin kalau di daerah-daerah mungkin yang Jurangmangu apa itu? Saya lupa. Jarang-jarang ke daerah Jurangmangu. Nah, itu kalau misalnya memang pedagang eceran dia sudah PKP, nanti dia akan menerbitkan faktur namanya sederhana, faktur pajaknya, faktur pajak PKP pedagang eceran. Berupa apa? Ya berupa struk. Jadi kalau misalnya kita beli ya, bukan kita jual ya. Kita beli dari misalnya ke Giant lah, ke Giant. Pada saat kita beli barang, itu sebetulnya barang yang kita beli sudah termasuk PPN. Jadi kita hanya menerima namanya struk pembelian. Nah, sebetulnya struk pembelian itu ya, struk pembelian itu termasuk namanya faktur pajak, tapi namanya faktur pajak sederhana. Kenapa? Karena bentuknya tidak sama dengan faktur pajak standar. Yang kedua, yang pasti tidak mencantumkan nama pembeli gitu ya, tidak mencantumkan nama pembeli dan NPWP pembeli. Coba sekali-kali kalian lihat struk belanja gitu ya di Giant atau mungkin pedagang eceran yang sudah PKP gitu ya. Nah, itu biasanya NPWP penjual ada, nama penjual ada, nomornya ada gitu ya. Nomor ada, nomor urutnya ada, nomor serinya ada, tapi bukan nomor seri faktur pajak yang seperti faktur pajak standar ya. Nah, itu nanti mencantumkan uraian barangnya, harga jualnya, kemudian ada total harga barangnya, kemudian PPN-nya, terus kemudian berapa total yang harus kita bayar. Nah, itu sebetulnya sama dengan faktur pajak, tapi namanya faktur pajak sederhana. Bagi yang membeli, karena tidak ada identitas pembeli, otomatis tidak memenuhi syarat formal ya. Berarti bagi si pembeli tidak bisa menjadi kredit pajak, otomatis seperti itu ya, karena tidak memenuhi syarat formal. Nah, ini sekaligus kita kalau untuk pengisian di formulir SPT masa PPN, berarti nanti masuknya bukan di B2 gitu ya. Kalau yang tadi ini yang untuk bukti-bukti ini ya, misalnya pemberitahuan ekspor barang, kemudian apalagi ini, pemberitahuan ekspor CKP, PKPTB. Nah, ini nanti masuk di formulir 1111 A1 ya. A1 bagi pengusaha penjualnya, bagi eksportirnya. Tapi kalau misalnya kita membayar misalnya surat perintah penyerahan barang ya gitu ya. Misalnya kita beli tepung terigu ya, kita dapat SPPB. Terus kemudian kita menggunakan
jasa telekomunikasi dari Telkom, kita bayar bukti tagihan Telkom gitu ya. Kemudian kita bayar tagihan surat muatan udara atau airway bill, ada PPN-nya. Berarti nanti di samping kita lakukan pengecekan bahwa apakah dia berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, kita juga harus perhatikan adalah syarat formilnya. Apakah ada identitas nama kita sebagai pembeli dan NPWP kita sebagai pembelinya. Pada saat tidak ada, berarti otomatis tidak memenuhi syarat sebagai faktur pajak yang bisa dikreditkan. Karena apa? Tidak memenuhi syarat formal gitu ya. Jadi penting ini dilakukan pada saat kita melakukan pengisian SPT, atau mungkin nanti kalau kalian menjadi pemeriksa pajak gitu ya, pada saat periksa PPN untuk memeriksa pajak masukannya harus dilihat ini bukti-buktinya mendukung belum. Nah, buktinya yang mendukung salah satunya adalah apakah terpenuhi syarat material ya, syarat formal di samping syarat materialnya. Kemudian yang ke-15. Yang ke-15 itu dokumen tertentu adalah CK1 ya. Jadi dokumen CK1 itu adalah dokumen penebusan pita cukai bagi produsen produk tembakau ya. Jadi kalau misalnya produsen produk tembakau misalnya rokok itu ya. Jadi pada saat mau pesen pita cukai itu kan harus menebus namanya menebus pita cukai. Nah, itu formulirnya adalah dengan CK1. Nama formulirnya CK1. Nah, itu nanti sebetulnya di CK1 itu sudah ada tertera pembayaran berapa cukai yang dibayar, berapa PPN yang dibayar. Makanya kemudian si pengusaha produk tembakau pada saat jual rokoknya, rokok kan barang kena pajak ya. Jadi dia tidak perlu lagi istilahnya menerbitkan namanya faktur pajak. Jadi digantikan dengan dokumen penebusan pita cukai atau dokumen CK1 ya. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan rokok ya, misalnya Jarum, kemudian apalagi Jarum, Gudang Garam ya, Sampurna gitu kan. Nah, itu mereka tidak menerbitkan namanya faktur pajak standar ya. Jadi melaporkannya cukup dengan dokumen CK1. Terus yang terakhir 16, surat setoran pajak atas pengeluaran atau penyerahan PKP CKP dari kawasan bebas ke TLDDP. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa ya kawasan bebas itu kan kawasan yang memang benar-benar bebas dalam arti dari sisi pembayaran pajak tidak langsungnya gitu ya. Jadi kalau kawasan bebas yang kalian harus garis bawahi adalah pengusaha-pengusaha yang di kawasan bebas atau orang-orang yang di kawasan bebas itu tidak ada kewajiban namanya pajak tidak langsung. Di sini misalnya PPN ya. Jadi PPN di kawasan bebas itu tidak dikenakan ya. Artinya memang benar-benar bebas dari pengenaan PPN. Kemudian yang kedua masalah cukai. Cukai pun mereka juga bebas. Jadi kalau misalnya kita beli rokok di mana di Batam itu ya, kita di sana juga tidak membayar namanya cukai gitu ya. Termasuk juga untuk barang-barang yang diimpor pada saat pengusaha-pengusaha di Batam melakukan. Nah, mereka juga tidak membayar namanya bea masuk ya. Jadi di Batam itu ya, di Batam tidak ada namanya pengusaha kena pajak, tidak ada ya pengusaha kena pajak. Jadi pada saat misalnya antar pengusaha di Batam ya, antar pengusaha di Batam melakukan jual beli itu udah nggak ada PPN-nya ya, karena memang dibebaskan dari pengenaan PPN ya. Tapi pada saat misalnya nih barang yang dari kawasan bebas Batam dikeluarkan kemudian dikirim ke TLDDP, atau misalnya saya contohkan dari Batam dikeluarkan barang dari Batam ke Jakarta. Yang mengeluarkan siapa? Yang menyerahkan siapa? Kan pengusaha di Batam. Berarti kalau pengusaha di Batam mengeluarkan barang, otomatis kan dia bukan PKP. Ya, berarti tidak ada kewajiban menerbitkan faktur pajak. Makanya kemudian digantikan dengan SP. Ya, jadi pada saat pengusaha di Batam mengeluarkan barang ya dari Batam pastinya. Jadi pengusaha di Batam ya, pengusaha di Batam nih, si penjualnya di Batam, dia mengeluarkan barang ke Jakarta sebagai tempat lain dalam daerah pabean. Nah, pada saat mengeluarkan barang dari Batam, otomatis si pengusaha tersebut
tidak ada kewajiban menerbitkan faktur pajak. Kenapa? Karena bukan PKP. Nah, yang menggantikan faktur pajak di sini adalah nanti pakai SP. Karena pengeluaran barang dari kawasan bebas ke TLDDP itu terutang PPN. Nah, tapi bukti dokumen untuk pemungutan faktur bukti dokumen untuk pemungutan PPN-nya bukan dengan faktur pajak, tapi dengan namanya SP. Jadi harus dipahami seperti itu dulu loh. Kok pakai SSP gitu kan? Kan sama-sama di Indonesia kan gitu. Karena di Batam tadi saya bilang tidak ada namanya pengusaha yang statusnya adalah pengusaha kena pajak. Kita coba contoh yang di ekspor. Nah, ekspor. Kemarin kita udah bahas ya mengenai pemberitahuan ekspor barang. Nah, di sini ekspor barang ya, ekspor barang untuk pemberitahuannya dokumennya adalah dokumen BC30. Nah, ini kalau ngobrol sama teman-teman di Becukai, kalau ngomong ekspor ngomongnya dokumen BC30-nya ada nggak? Nah, berarti maksudnya dokumen pemberitahuan ekspor barang. Nah, di sini ada kantor pabeannya. Di sini misalnya kantor pabean Becukai tipe Madya, pabean B ya, tipe Madya di sini Kuala Namu ya. Kuala Namu berarti di Medan ya, di Medan. Kemudian, nah di sini ada identitas eksportir ya. Di sini ada NPWP-nya 013418892128. Namanya siapa? PT Wahana Graha Makmur. Nah, ini kalau bagi si Wahana Graha Makmur ya harus dilaporkan di SPT masa PPN-nya Wahana Graha Makmur dengan NPWP 01341 sekian-sekian ya. Jadi bagi si Wahana Graha Makmur sebagai PKP nanti melaporkan di SPT masa PPN di formulir 1111 A1 ya, di 11 A1. Kemudian di sini yang penting lagi apa nih? Penerima, nggak usah lah ya, penerima di sini Socit, kemudian PPCK-nya siapa, nggak perlu. Kita yang perlu di sini itu kalau untuk PEB ya, untuk PEB adalah FOB-nya, nilai FOB itu di angka 33 ya di sini. FOB-nya berapa? 220.8. Dalam apa nih? Dalam US dollar ya. Jadi falasnya kita lihat di 30 ya, jenis valuta asing USD, US dolar. Kemudian nilai ekspornya adalah FOB ya. Di sini di angka 33 ya, nilai FOB sebesar 220,8 US dollar. Kemudian di sini barangnya apa nih? Frozen steam sweet potato. Nah, di sini sebetulnya nanti kalau misalnya kalian sebagai pemeriksa ya, pemeriksa pajak itu nanti kalau dia usahanya frozen steam sweet potato, berarti nanti faktur pajak masukan yang bisa dikreditkan harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha penjualan ini kan gitu ya. Jadi berhubungan langsung nggak kalau untuk yang pajak masukan bisa dikreditkan. Jadi itu kegunaannya kita lihat di pemberitahuan ekspor barang ya. Di sini beratnya, jumlah nilai FOB beratnya, kemudian ada tanda tangan eksportir atau PPCK-nya. Yang masuk lagi. Saya terusin apa nih? Saya terusin di sekarang bukti. Nah, ini faktur notabon penyerahan dari Pertamina ya. Faktur notabon penyerahan dari Pertamina. Di sini Pertamina menuliskan judulnya lah faktur ya. Nah, kemudian NPWP 0100001 051 ini adalah NPWP-nya Pertamina ya. Kemudian ada nama dan alamat pembeli. Di sini namanya Puspener BAD ya. Kemudian alamatnya hanya Jakarta gini ya. Kemudian kode customernya ada 700.197, tapi di sini NPWP-nya tidak ada ya. Jadi silang nih XXXX. Nah, ini NPWP-nya tidak ada, berarti otomatis faktur ini tidak bisa menjadi kredit pajak. Karena apa? Tadi yang saya bilang tidak memenuhi syarat formal ya. Jadi coba kita lihat PPN-nya berapa. Nah, di sini harga jualnya 21.030, PPN-nya kali 10%, 21.030
ribu rupiah ya. Jadi nah di sini namanya PNBP ya, faktur notabon penjualan. Di sini ada keterangannya. Dokumen ini diperlakukan sebagai faktur pajak standar ya. Nah, jadi dipersamakan dengan faktur pajak standar. Tapi dipersamakan dengan faktur pajak standar kalau misalnya tidak memenuhi syarat formal, tetap bagi pembeli tidak bisa dikreditkan. Kemudian Telkom. Nah, ini bukti tagihan Telkom. Ini misalnya di sini tagihannya tagihan apa nih? Oh, tagihan paket IndiHome ya. Jadi kalau yang langganan internet ini nanti akan ditagih tiap bulan ya oleh Telkom. Nah, ini bukti tagihan dari Telkom ya atas paket IndiHome-nya, ini juga dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, coba kita lihat di sini ada nomor tagihan, invoice number-nya 901, 4002 dan seterusnya. Nah, kemudian NPWP-nya dikosongin ya, sama nomor pelanggannya kosong. Jadi artinya apa? Artinya faktur pajak dokumen ini sebagai faktur pajak itu tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat formal untuk menjadi kredit pajak ya. Nah, di sini kita lihat biaya IndiHome-nya 245, sewa modemnya 50.000 ya. Kemudian ada tambahan percakapan ponsel 300, jadi totalnya 295.300. PPN-nya adalah 295.30 ditambah dengan materi 3.000 ya, 327.8330. Nah, ini apa namanya? Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi. Kemudian tiket ya. Nah, coba kita lihat tiket. Di sini contohnya, tapi ini lembar kedua kali ya, karena kan nggak ada namanya. Kalau tiket kan ada bolak-balik ya, nama sama rincian biayanya nih. Di sini hanya rincian satu kali ya. Jadi penumpangnya nih 611.000 ya. Kemudian dikurangi dengan diskon apa member ya 16.000. Kemudian passenger service charge. Nah, passenger service charge di sini adalah airport tax ya. Airport tax itu kalau misalnya kita apa namanya ke bandara itu pasti diwajibkan bayar. Kalau sekarang kan airport tax-nya sudah masuk ke include tiket. Kalau dulu pernah airport tax-nya nggak include apa tiket. Jadi kita bayar di sana gitu ya. Nah, airport tax ini kan termasuk apa? Jasa ke bandar udaraan. Nah, airport tax ini juga tidak di apa? Bukan tidak dikenakan ya, apa? Dapat fasilitas dibebaskan. Jadi di sini tidak menambah DPP ya di tiket ya. Kemudian IWJR. IWJR apa? Iuran wajib jasa raharja atau asuransi. Asuransi juga sama ya. Asuransi kan tidak termasuk yang dikenakan PPN, dikecualikan. Kalau passenger service charge itu adalah airport tax yang dibebaskan dari pengenaan PPN ya. IWCR adalah asuransi yang tidak dikenakan PPN. Nah, di sini makanya VAT-nya adalah 59.500. Dari mana dapatnya? Dapatnya adalah dari 10% dikalikan 611.000 dikurangi 16.000. Nah, ini nanti dapatnya berapa? 595.000 ya. Itu baru dikalikan dengan 10% dapat VAT-nya, PPN-nya 59.500 ya. Jadi di sini DPP-nya adalah harga tiket dikurangi dengan membernya. Kemudian fee yang lain misalnya di sini bagasi 15 kilo ya. Kemudian ada processing fee-nya 16.500. Nah, ini kan juga sama nih jasa ke bandar udaraan nih, karena kan processing fee atas bagasi itu kan di bandara, berarti jasa ke bandar udaraan ya. Kemudian di sini total amount-nya sekian, nah, tambah dengan VAT sekian 76. Nah, di sini juga sama ya, apa namanya? Nanti kalau memang bisa menjadi kredit pajak berarti kan harus jelas ya NPWP-nya berapa, kemudian namanya siapa. Kemudian nota pelayanan jasa pelabuhanan. Coba kita lihat. Terlalu kecil ya apa tulisannya terlalu apa membayang ya. Nah, ini ada nota nomor notanya ya 1295339 ya. Jasanya apa nih? Penumpukan atau gerakan. Jadi jasa penumpukan atau gerakan artinya barangnya dipindahkan.
Kemudian ada kode nomor seri fakturnya. Nah, di sini kode nomor seri fakturnya ngambil dari DJP nih ya, tapi faktur pajaknya bukan faktur pajak seperti yang standar yang di Dirjen Pajak ya. Jadi di sini nomor serinya udah sama nih 010 006 16 000 30372 ya. Ini kode nomor seri faktur pajaknya yang diberikan oleh DJP. Terus kemudian nama PKP-nya di sini PT Pelni ya, PT Pelni 1 di Medan. Kemudian nama penerima CKP-nya di sini ada siapa nih? Aika Muki Sentosa, PT Aika Muki Sentosa. Ada alamatnya, ada NPWP-nya. Berarti kalau sudah ada alamat NPWP-nya, berarti di sini sudah terpenuhi secara formal. Berarti nanti nota pelayanan jasa pelabuhanan ini itu buat si PT Aika Mukis Indonesia bisa dikreditkan ya, bisa dikreditkan karena apa? Sudah terpenuhi syarat formal. Syarat materialnya terpenuhi enggak? Ya terpenuhi ya, terpenuhi karena berhubungan dengan kegiatan usaha. Nah, di sini ada totalnya 537 ya. 537 kemudian diskon 0 ya, kemudian DPP-nya 537.180. Jumlah PP-nya 53. Nah, ini untuk yang nota penjualan ke pelabuhanan. Terus kemudian bukti tagihan listrik ya, ini juga sama seperti halnya tagihan-tagihan yang lain ya, misalnya yang Telkom ya. Nah, ini ada namanya Nurliana FC Nurat ya, tapi nggak ada NPWP-nya ya. Di sini tarifnya 900. Kalau 900 berarti PPN-nya dibebaskan ya, dibebaskan. Kemudian biaya bebannya sekian. Nah, di sini lihat di sini biaya PPN-nya adalah 0 ya, tidak ada PPN-nya ya, tidak ada PPN-nya. Kalau di faktur pajak standar pada saat pengisian tetap dicantumkan nilai PPN-nya ya, walaupun dibebaskan atau terutang tidak dipungut. Tapi kalau di dokumen-dokumen tertentu ya, di sini kalau memang dibebaskan atau tidak terutang ya biaya PPN-nya 0 gitu ya, atau bahkan tadi ada beberapa dokumen tertentu yang betul-betul dibebaskan ya, nggak ada di dokumen tertentu dikasih keterangan PPN-nya berapa. Nah, ini totalnya sekian. Nah, ini kalau untuk yang informasi tagihan listrik, ini sebagai dokumen tertentu pada saat penyerahan listrik ya dari PLN. Terus selanjutnya adalah contoh contoh pemberitahuan impor barang ya, pemberitahuan impor barang. Nah, di sini kita lihat dokumennya adalah BC20 ya. Kalau ekspor tadi BC330, tapi kalau impor adalah BC220. Ya, di sini kelihatan di sini di data identitasnya siapa pemasoknya ya, pemasoknya siapa, kemudian importirnya dan pemilik barang. Ya, di sini kebetulan importir dan pemilik barangnya adalah sama ya. Jadi nanti kalian lihat pada saat melakukan audit gitu ya, misalnya audit PPN gitu ya, ada impor barang, lihat nih importirnya siapa, pemilik barangnya siapa. Terkadang importir dan pemilik barang berbeda ya. Jadi kalau misalnya pemilik barangnya A, belum tentu importirnya A gitu ya. Bisa jadi pemilik barangnya A, importernya B. Nah, nanti si PTB sebagai importir tidak boleh mengkreditkan PPN yang dibayar atas PPN impornya. Nah, yang boleh mengkreditkan siapa? Ya pemilik barangnya gitu ya. Jadi yang betul-betul yang punya barang gitu ya. Jadi bukan yang mengimpornya. Jadi perlu jadi perhatian di sini importir dan pemilik barang. Jadi perhatian kalian bahwa yang bisa mengkreditkan PPN atas impor adalah siapa? Pemilik barangnya ya, bukan si importirnya. Ya, jadi bisa jadi pemilik barang sama dengan importir gitu ya. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah pertama valutanya ya di angka 21 ya. Di angka 21 falasnya apa nih? Di sini USD, US dollar. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai impornya. Nilai impor kita ngambil di angka berapa nih? Angka 26 ya, nilai CIF ya. Nilai CIF-nya berapa nih? Nilai CIF-nya di sini 15.000 ya, ditambah dengan
kok ada rupiahnya ya, 196.365 nih, berarti ada 2 kali nih. Jadi ada harganya pakai chiefnya itu harga pakai US dollar 15.000 ya, ditambah dengan rupiah ya. Biasanya sih nggak ada nilai rupiahnya, nah, hanya chief dalam US dollar aja nih. Nah, kemudian berat bersih, kemudian di sini ada apa namanya, uraian barangnya, memea ya, memea di sini adalah apa? Minuman mengandung etil alkohol nih, berarti ini alkohol yang diimpor nih, alkohol. Kemudian di sini ada jenis pungutannya, ada bea masuknya 294, cukainya 396 ya, cukainya gede ya 396 karena alkohol ya. Kemudian PPN-nya 88.692 juta. Berarti nanti nilai impornya dalam rupiah 886.920.000 ya. Jadi di sini sudah tercantum ya. Berarti nanti tinggal kalian melakukan cek di apa? SSP-nya ya, atau SSPCP-nya atau bukti pungutan dari bea cukai. Jadi sudah benar belum setoran yang sudah masuk kas negara. Jadi bisa jadi di sini berbeda angkanya dengan SSP gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi harus kita lihat angka-angka yang pungutan pajak ini harus sama dengan rincian yang sudah dibayar dengan SSP ya, yang dibayar ke bank ya, ke bank persepsi. Jadi ini untuk yang pemberitahuan impor barang. Next, SSP ini kemarin kita sudah buat ya. SSP untuk pemanfaatan BKPTB atau CKP dari luar daerah pabean. Nah, di sini termasuk juga SSP atas risalah lelang. Kemarin pas kita membuat SSP atas pemanfaatan BKPTB atau CKP dari luar daerah pabean ya. Berarti kita pada saat mengisi NPWP kan 000 ya, 0000, terus kode KPP yang memanfaatkan. Nama WP-nya adalah nama WP subjek pajak luar negerinya ya. Kemudian alamat WP-nya adalah alamat subjek pajak luar negerinya. Kemudian kode akunnya kemarin 411 berapa? 411 211 10 berapa? 103 atau 102 saya lupa ya. Kemudian di sini masa pajaknya apa? Tahun pajaknya tahun berapa? Kemudian jumlah pembayarannya. Jangan lupa di sini wajib pajak penyetornya harus mencantumkan nama yang memanfaatkan nama WP-nya, misalnya PTA ya, terus dicantumkan dicantumkan juga NPWP-nya, baru kemudian tanda tangan. Sebetulnya kalau nama penyetornya yang penting tadi nama PT-nya sama NPWP-nya gitu ya. Yang tanda tangan misalnya sih pimpinan perusahaannya, yang penting tercantum tadi nama perusahaan dan NPWP. Kalau SSP risalah lelang bagaimana? Kalau misalnya menang lelang, ya udah, berarti yang menang lelang, NPWP yang menang lelang diisi. NPWP yang menang lelang, nama yang menang lelang, alamatnya, alamat yang pemenang lelangnya gitu kan. Kemudian kode akun pajaknya tadi nanti ada, lihat di sama PPN 411211, sama kode jenis setorannya nanti ada, dilihat bisa di listnya itu ya. Baru kemudian jumlah pembayaran. Wajib pajak penyetornya siapa? Ya berarti yang menang lelang gitu ya. Bukan diisi kodenya 000 ya. Kalau untuk yang lelang ya. Yang kodenya 00000 adalah yang pemanfaatan BKPTB atau CKP dari luar daerah pabean. Kemudian kalau tagihan dari perusahaan air minum ini apa nih? Struk pembayaran rekening air. Nah, di sini ya ada nomor pelanggannya, ada namanya ya, ada nama Santika Eka Nursita, tapi tidak ada NPWP-nya ya, tidak ada NPWP-nya karena mungkin dianggap orang pribadi makanya tidak perlu NPWP ya. Kalau perusahaan mungkin nanti ada NPWP-nya karena kepentingannya bagi perusahaan kan sebagai mungkin data untuk pelaporan di SPT masa PPN di B3 ya. Di sini nggak ada PPN-nya ya, nggak ada tulisan PPN-nya berapa karena memang betul-betul dibebaskan. Jadi bagi si perusahaan PDAM di sini misalnya Banyumas ya, nggak perlu lagi mencantumkan PPN. Kemudian trading konfirmasi jasa perbankan. Ini jasa perbankan atau jasa efek ya, perantara efek hampir sama sih. Kadang-kadang perbankan juga dia fungsinya ada yang sebagai broker ya, broker saham ya, jual beli saham. Jadi di sini bukan perbankan ini ya, ini Mandiri Sekuritas berarti
bukan mandirinya, dia entitas yang lain gitu ya. Tapi di sini nggak apa-apa, trading confirmation itu untuk yang saham ya, penjualan saham. Coba kita lihat di sini. Di sini this is to confirm that we have sold for your account. Di sini ternyata konfirmasi atas penjualan nih yang kita lakukan. Apa nih sekuritasnya, sahamnya? Ya, ini nama sekuritasnya nih. INTP berarti kodenya Indosemen Tunggal Perkasa. Jadi saham-sahamnya punya Indosemen, Sumarekon, Wijaya Karya ya. Kemudian di sini lots-nya berapa lot, shares-nya berapa nih, berapa saham ya. Di sini 3.000 saham ya. Berarti satu lotnya kan 100 ya, 100 saham. Ya, kemudian harganya berapa nih? Harganya per sahamnya 16.900. Nah, di sini sell ya, bukan buy ya. Karena kan yang dikenain fee itu kan adalah yang jual nih. Di sini sell 50.700. Kemudian gross amount-nya ya, jumlah kotornya 234. Nah, di sini ada fee atas broker ya, brokerage fee ya. Di sini ada fee atas broker nih. Ini 0,093%. Nah, makanya di sini ada namanya VAT, fee atas brokernya 10% ya. Jadi 22.829. Nah, ini ada charge, ada fee yang lain, IDX levy-nya sama KPI-nya. Jadi ada charge dari si bursa efeknya sama custodiannya. Ya, di sini total charge-nya adalah sebesar 352.000. Kemudian ada sales tax. Sales tax ini adalah apa? PPh final atas penjualan saham di bursa. Nah, kalian masih ingat ya, untuk PPh penjualan di bursa, PPh-nya adalah 0,1% ya. 0,1% dari mana? Dari gross amount-nya, berarti kan 0,1% kali 234, dapatnya 234.693 ya. Jadi di sini bukti trading konfirmasi ini sudah di dalamnya ada PPN dan PPh final ya. Ini untuk yang dokumen tertentu berupa trading konfirmasi atas penjualan saham oleh perantara efek ya. Kemudian dokumen PEB dan ekspor BKP, TB, CKP. Nah, ini yang pemberitahuan ekspor jasa kena pajak yang sudah kita bahas. Bagaimana caranya mengisi gitu ya. Bagaimana caranya mengisi. Yang udah pernah saya sampaikan bahwa kalau PEB itu ranah pengawasannya di Bea Cukai ya, tapi untuk kegunaannya di samping pelaporan di Bea Cukai juga untuk pelaporan di SPT masa PPN ya bagi eksportir. Bagi eksportir kalau untuk yang PEB nanti ini ya dilaporkan juga di kantor pajak ya. Nanti dilaporkan di SPT masa PPN 11 A1. Kemudian kalau untuk ekspor jasa kena pajak, barang kena pajak ini hanya dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pajak saja ya. Jadi hanya dilaporkan di SPT masa PPN. Nah, untuk ke Bea Cukainya tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban untuk melaporkan pemberitahuan ekspor jasa kena pajak maupun BKPTB karena ranahnya Bea Cukai adalah ekspor impor barang ya. Jadi barangnya adalah barang berwujud gitu ya, barang berwujud ya, bukan barang yang tidak berwujud apalagi jasa. Ini untuk pemberitahuan ekspor jasa. Ini dianggap sebagai dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak. Nah, yang tadi yang di awal tadi saya jelaskan bahwa untuk apapun namanya dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak itu harus memenuhi syarat formal ya. Jadi di sini untuk kegiatan ekspor pun PEB ya, pemberitahuan ekspor BKPTB maupun jasa itu berarti harus paling sedikit memuat di sini harus ada nama alamat NPWP yang melakukan ekspor penyerahan ya kan, nama pembeli barang kena pajaknya atau penerima jasa kena pajaknya, jumlah satuan barang, DPP-nya, kemudian jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor. Nih kalau untuk yang kita ekspor. Jadi kalau untuk yang tadi tidak memenuhi syarat 13 ayat 5 ya Undang-Undang PPN ya berarti otomatis kan kalau bagi pembeli tidak bisa dikreditkan. Ya, tapi kalau untuk bagi si penjual nih
ya, bagi penjual. Misalnya kegiatan ekspornya ternyata namanya atau NPWP-nya salah, berarti otomatis nanti akan dikenai sanksi masalah faktur pajak. Nanti setelah ini kita bahas mengenai sanksi terkait faktur pajak. Nah, jadi sama halnya dengan dokumen tertentu lainnya harus memenuhi syarat formal ya. Karena kepentingannya nanti kalau bagi pembeli sebagai kredit pajak, nanti kalau bagi penjual sebetulnya itu tidak ada kepentingan, tapi nanti bagi kita sebagai pegawai pajak bisa mengenakan sanksi ya, karena tidak diisi dengan lengkap gitu ya. Oke, kita lanjutin ke materi berikutnya ya. Ke materi berikutnya adalah mengenai sanksi ya, mengenai sanksi faktur pajak. Sebentar, ini ya belum saya buka faktur pajak. Mengenai sanksi faktur pajak. Oke, udah di share untuk PowerPoint sanksi terkait faktur pajak. Untuk sanksi terkait masalah faktur pajak ya, itu nanti kita merefernya adalah Undang-Undang KUP di pasal 14 ayat 4 ya, di pasal 14 ayat 4. Di pasal 14 ayat 4 itu di situ dijelaskan bahwa ya sanksi 2% itu terkait masalah faktur adalah sanksi 2% kali DPP. Atas apa? Nah, atas apanya itu adalah kita melihatnya yang di pasal 14 ayat 1 huruf D ya, 14 ayat 1 huruf E, kemudian pasal 14 ayat 1 huruf F ya. Ini yang ada kotak ya, kotak ada 1 2 3, ada 3 poin di sini. Kenapa istilahnya dikenakan denda atau sanksi berupa denda berupa 2% ya, sebesar di DPP. Nah, di sini pertama adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Jadi kalau misalnya sudah menjadi PKP ya, kemudian ada penyerahan barang atau jasa ya. Nah, di sini tidak membuat faktur pajak ya. Jadi dia tidak mengungut PPN ya. Tidak mengungut PPN, tapi karena sudah menjadi PKP berarti otomatis wajib, kalau sudah menjadi PKP wajib untuk memungut PPN. Karena wajib memungut PPN, buktinya apa? Faktur pajak. Jadi kalau misalnya di sini PKP ya, sudah menjadi PKP tapi tidak membuat faktur pajak, atau ya, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Jadi harusnya misalnya faktur pajaknya tanggal 10 Januari, dia buatnya tanggal 30 Januari. Itu juga sudah dianggap sebagai membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu, karena kan tadi saat terutangnya adalah saat terutang pada saat penyerahan tanggal 10 Januari. Dia memundurkan pembuatan faktur pajaknya. Nah, ini dianggap dia tidak tepat waktu membuat faktur pajak. Kemudian yang kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP ya, dia sebagai PKP membuat faktur pajak tapi mengisinya tidak lengkap gitu ya. Jadi dia membuat faktur pajak tetapi tidak lengkap mengisinya. Nah, di sini kelengkapan masalah pengisian adalah di pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN tadi yang saya sampaikan, bahwa syarat formal faktur pajak adalah minimal adalah di pasal 13 ayat 5 yang dari nama penjual, NPWP penjual, nama pembeli ya kan, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa pengecualian ya, ada beberapa pengecualian walaupun tidak lengkap diisi ya, tapi di sini tidak dikenakan sanksi. Apa kalau misalnya ngisi faktur pajak tapi tidak dikenakan sanksi? Nah, di sini pada saat identitas pembelinya ya, artinya NPWP sama nama pembelinya tidak dicantumkan, dikosongin. Berarti itu memang faktur pajaknya tidak lengkap tapi tidak dikenakan sanksi ya. Kemudian yang kedua adalah identitas pembelinya serta nama yang ditandatangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran. Tadi yang pada saat PKP pedang eceran Giant Lotemat menerbitkan faktur pajak sederhana berupa struk penjualan ya yang diterima si pembeli, itu kan pasti tidak ada nama pembelinya
nggak mungkin ada nama serta yang menandatangannya, ya. Jadi langsung keluar aja tuh dari apa namanya, dari cash registernya kan gitu ya. Jadi di situ hanya tercantum nama penjualnya, NPWP penjualnya, kemudian berapa apa urean barangnya, berapa harga barangnya, sampai total harga barang plus PPN. Ya. Nah, itu juga sama dianggap bukan faktur pajak yang dikenakan sanksi karena tidak ada identitas pembeli ya serta nama dan tanda tangan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Artinya apa? Jadi faktur pajaknya Januari terbit ya, tapi fakturnya dilaporkan bukan di SPT masa Januari. Jadi kalau faktur diterbitkan di Januari, kalau faktur diterbitkan Januari, berarti kewajibannya untuk melaporkannya di masa pajak penerbitan. Masa pajak penerbitannya Januari, berarti otomatis dilaporkan di SPT masa PPN masa pajak ya Januari. Oke, saya lanjut untuk yang selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalnya yang untuk kasus yang tadi yang pasal 14 ayat 1 huruf D ya, huruf D pasal 14 ayat 1 huruf D. Di sini misalnya perjanjian jual belinya harga jual 100 juta. Uang muka 10 juta, diterima tanggal 5 April 2010. Penyerahan BKP-nya tanggal 22 April 2010. Pembayaran 90 juta diterima 29 September 2010. Nah, saat terutangnya kapan? Nah, saat terutangnya pertama adalah pada tanggal pada tanggal 5 April 2010 pada saat diterima uang muka. Berarti PP-nya sebesar 1 juta. Ini 5 April. Kemudian pada saat penyerahan kapan? Pada saat penyerahan adalah tanggal 22 April 2010. Berapa? Sisanya 9 juta. Karena kan tadi harga jualnya 100 juta, uang mukanya 10 juta sudah terbitin PPN 1 juta, berarti tinggal sisanya sebesar DPP sisanya sebesar 90 juta ya, PPN-nya sebesar 9 juta yang kita pungut di sini. Nah, ini berarti saat terutangnya atau saat kapan faktur dibuat adalah pertama saat uang muka dibayar ya sebesar 1 juta dan saat penyerahan ya tanggal 22 April sebesar 9 juta. Nah, ini misalnya pada saat penyerahan tanggal 22 April 2010 itu tidak dibuatkan faktur ya, tidak dibuatkan faktur. Tetapi dibuatkan fakturnya adalah pada tanggal 21 Juli 2010 ya. 21 Juli 2010. Berapa PPN-nya? 9 juta. Ya kan? Di sini. Nah, kita lihat lagi pertama, tanggal 21 Juli ini setelah seharusnya faktur diterbitkan, ini kan seharusnya faktur diterbitkan adalah bulan April ya. Berarti di sini kalau 3 bulan setelah masa penerbitan berarti Mei, Juni, Juli. Berarti Juli adalah 3 bulan ada semacam kelonggaran nih. Nanti saya jelaskan lebih lanjut kenapa 3 bulan gitu ya. Nah, di sini pada saat misalnya setelah 3 bulan masa penerbitan ya yang seharusnya di sini kan dari April ya, 22 April berarti masa penerbitannya bulan 4. Berarti setelah 3 bulan dari sejak masa penerbitan berarti Mei, Juni, Juli. Berarti paling lambat adalah Juli ya, paling lambat adalah Juli. Nah, di sini si PKP penjual dia menerbitkannya masih 3 bulan setelah masa penerbitan tanggal 21 Juli 2010. Nah, dampaknya apa nih? Dampaknya adalah pada saat terbitnya masih jangka waktu 3 bulan dari sejak masa penerbitan yang seharusnya, itu pajak masukannya masih bisa dikreditkan oleh si pembeli. Ya. Jadi saya ulangi, kalau penerbitan faktur pajak oleh penjual, ya maksimal 3 bulan setelah masa penerbitan yang seharusnya, itu pajak masukannya masih bisa dikreditkan oleh si pembeli. Ya. Kemudian pada saat misalnya dia menerbitkan faktur pajak sudah melebihi
3 bulan setelah masa penerbitan, di sini contohnya adalah berapa? 1 September 2010. Berarti kan sudah berapa bulan nih? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya, udah 5 bulan. Berarti sudah melebihi 3 bulan. Artinya bagi si pembeli itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, gitu ya, tidak dapat dikreditkan. Jadi apa namanya? Ini sanksi buat pembeli juga. Sanksi buat penjual tetap denda 2% kali DPP. Jadi di sini yang sanksi 2% kali DPP dikenakan terhadap penjual ya, bukan terhadap pembeli. Sanksi buat pembeli ya ini ya. Pada saat penerbitannya sudah melewati 3 bulan sejak masa penerbitan. Berarti sanksinya apa buat pembeli? Pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Otomatis nanti pelaporannya bukan di B2 ya, tapi di B3. Jadi kita sekaligus membahas mengenai masalah pelaporannya seperti apa ya kan, karena di sini PM-nya tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena fakturnya terbit sudah melewati batas waktu 3 bulan setelah masa penerbitan yang seharusnya ya. Jadi maksudnya undang-undang adalah jangan sampai si penjual ya, jangan sampai penjual memainkan masalah waktu penerbitan faktur. Saat terutangnya kapan? April. Berarti saat faktur dibuatkan jadi bulan April kan gitu kan, tergantung tanggalnya kan. Di sini tanggal 22 April. Nah, kalau misalnya dia memundurkan tanggalnya, artinya apa? Dia sudah memungut, berarti pungutan PPN-nya itu kan pungutan PPN punya si pembeli gitu kan, punya si pembeli. Berarti si penjualnya menggunakan yang tidak seharusnya atas pungutan PPN yang dilakukan seperti itu. Jadi di sini pada saat tidak tepat waktu menerbitkan faktur pajak ya. Jadi di sini sanksi 2% tetap buat si PKP penjual ya. Ini juga bisa juga nanti ada tambahan sanksi buat si pembeli. Sanksi buat pembeli apa? Tidak dapat dikreditkan pada saat tadi faktur pajaknya diterbitkan lebih dari 3 bulan setelah masa penerbitan yang seharusnya. Jadi seperti itu. Kemudian konsekuensi membuat faktur pajak tidak lengkap. Nah, tadi faktur pajak tidak lengkap sama ya, bagi penjual kena 2%, ya. Bagi penjual kena 2%. Bagi pembeli ada sanksinya juga, konsekuensinya apa? Jadi faktur yang tidak lengkap itu PPN-nya tidak bisa menjadi pajak masukan ya, tidak bisa menjadi pajak masukan. Jadi artinya nanti pelaporannya di B3 bukan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan di B2. Kemudian yang terakhir adalah kalau misalnya lapor faktur pajaknya terbit, dilaporkannya di beda masa ya, di pelaporan SPT masa PPN-nya. Nah, ini misalnya begini. Saya bacanya saya atas dulu. Perjanjian jual beli BKP harga jualnya 100 juta ya. Penyerahan BKP tanggal 22 April 2019. Faktur pajaknya terbit tanggal 22 April ya. Nah, di sini faktur pajak tanggal 22 April PP-nya 10 juta ya, sudah diterbitkan nih, sudah sesuai nih ya, sudah sesuai kan? Sudah sesuai dengan saat terutangnya ya. Jadi faktur pajaknya sudah diterbitkan dengan benar. Nah, kemudian untuk pelaporannya ya, pelaporan faktur pajak itu kan harus sesuai dengan masa penerbitan ya. Berarti kalau faktur pajaknya masa penerbitannya April di sini, berarti nanti pada saat pelaporan di SPT masa PPN masuk di SPT masa PPN April 2019 ya kan. Dilapornya kapan? Dilapornya adalah tanggal 31 Mei 2019 ya. Kemudian kalau misalnya nih terbitnya sudah benar ya, fakturnya benar nih tanggal 22 April 2019 ya, PPN yang dipungut 10 juta. Tapi dilaporkannya bukan di SPT masa PPN April daripada yang seharusnya ya kan, karena di sini kan tadi saya bilang masa penerbitannya adalah April ya, 4 ini ya, 4 berarti harusnya masuk di SPT masa PPN April, tapi kemudian dilaporkannya di SPT masa PPN bulan Mei ya, SPT masa PPN Mei 2019. Berarti di sini apa? Terlambat dilaporkan. Jadi berbeda pelaporannya. Harusnya di April tapi dia dilaporkannya di Mei 2019. Nah, berarti di sini apa?
Dalam hal faktur pajak dilaporkan tidak sesuai dengan masa penerbitan, itu juga dikenakan sanksi 2% ya. Jadi sanksi 2%. Bagi pembeli ada sanksinya nggak? Ya, nggak ada kan gitu. Pembeli kan tetap menerima udah bener nih fakturnya tanggal 22 April 2019. Seperti itu. Jadi ini untuk terkait masalah sanksi ya. Ini untuk terkait masalah sanksi udah selesai ya. Kita terakhir yang di apa nih? Mengenai konfigurasi PKPM ya. Konfigurasi PKPM. Sebentar. Saya share. Mungkin ini tidak saya baca seluruhnya ya. Kita waktunya kan sampai jam 12.50 ya. Jadi 12.45 harus kita selesaikan ya. Jadi mungkin sekitar 20 menit lagi. Mudah-mudahan cukup waktunya. Tadi sebentar. Faktur pajak elektronik. Oke ya, kita masuk ke faktur pajak elektronik. Nah, ini sebetulnya hanya sebagai tambahan pengetahuan buat kalian ya. Nanti kalau misalnya sudah kerja di KPP ya, tidak kaget loh kok sekarang faktur pajaknya beda dengan yang pas saya kuliah dulu dengan Pak Sulfan. Nah, hanya kalau di kita di kampus ya, tetap istilahnya kita belajar manual dulu ya. Nanti baru dikenalkan dengan yang namanya elektronik. Mudah-mudahan nanti di pertemuan setelah ujian tengah semester ya, kita nyoba dengan e-faktur gitu ya, dengan e-faktur. Nah, ini faktur pajak elektronik. Nah, coba kita lihat di slide yang ketiga ya. Di sini faktur pajak elektronik atau e-faktur itu sebagai alat pendeteksi kebenaran transaksi ya. Jadi saya cerita begini, e-faktur itu ya, e-faktur itu apa namanya? Kalau di DJP sekarang nomor serinya itu harus diberikan secara wajib oleh DJP ya. Jadi PKP penjual PKP penjual itu tidak bisa menerbitkan nomornya sendiri ya. Jadi harus diberikan nomor oleh DJP diberikan. Nah, artinya nanti ada mekanisme semacam approval gitu ya. Jadi misalnya PKP-nya menerbitkan nih, sudah menerbitkan, berarti kalau PKP-nya sudah menerbitkan, otomatis si pembeli secara elektronik dia sudah menerima faktur pembeliannya ya. Jadi pembeli sudah punya hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan. Nah, di sini contoh misalnya seperti ini. Nih si konsumen melakukan pembelian dari si penjual gitu ya. Kemudian si konsumen membayar PPN nih, membayar harga PPN, membayar harga plus PPN. Berarti si konsumen sebagai PKP pembeli dia punya bukti pungutan bukti pungutan PPN yang telah dipungut oleh si penjual. Berarti otomatis dia punya hak, si konsumen punya hak untuk mengkreditkan. Berarti bagi konsumen ya PPN yang dibayar di sini contohnya Rp500 ya, itu sebagai pajak masukan. Otomatis kan seperti itu. Ya kan? Nah, berarti bagi si penjual atas PPN yang dipungutnya sebesar 500 sebagai pajak keluaran kan gitu. Berarti kan jumlahnya harus sama nih. Jadi antara konsumen melaporkan sebagai PM sebesar 500 sama dengan pajak keluaran 500 yang dilaporkan di SPT masa PPN sebagai PK oleh si penjual. Jadi apa yang dilaporkan si penjual dengan si konsumen itu harus sama persis gitu ya. Jadi nggak boleh selisih nih. Kalau selisih berarti ada yang salah kan gitu. Atau mungkin bahkan misalnya si pembeli sudah melaporkan sebagai PM ya 500 di sini. Kemudian si penjual di sini PK-nya 0. Ya, berarti artinya apa? Berarti penjual belum melaporkan PPN yang dipungut, kan begitu. Berarti kalau misalnya kalian sebagai orang pajak, kalian harus menegur nih ke si penjual ya, harus memberikan semacam himbauan ya ke penjual untuk membayar PPN atau untuk melaporkan dan membayar PPN yang telah dipungutnya sebesar 500. Ada kalanya juga begini, si penjual sudah melaporkan PK 500. Kan harusnya di konsumen ya, di sini konsumen ada PM 500. Tapi ternyata si penjual ada PK 500, si konsumen PM-nya 0 ya. Jadi tidak melaporkan sebagai pajak masukan. Apa tuh artinya? Nah,
kalian juga harus tahu kalau sebagai orang pajak nih. Artinya apa? Kalau pengalaman saya, misalnya konsumen tidak melaporkan pajak masukannya, artinya dia itu biasanya untuk mengecilkan penjualannya, ya, mengecilkan penjualannya. Kenapa? Karena PM yang tidak dilaporkan nanti bisa diindikasikan HPP-nya juga berkurang sebesar PM yang tidak dilaporkan. Berarti kalau HPP-nya kecil, otomatis penjualannya kecil. Kalau penjualannya kecil, otomatis nanti pajak penghasilannya juga kecil kan gitu. Jadi kalau nanti misalnya kalian menemukan kasus ada PKP penjual sudah melaporkan ya, kemudian pembelinya tidak melaporkan dan kemudian kalian mengawasi pembelinya, berarti pembeli yang bersangkutan itu bisa diindikasikan tidak melaporkan pajak penghasilannya dengan benar. Tapi kalau misalnya konsumennya sudah lapor sebagai PM ya, penjualnya tidak lapor sebagai PK, ya kita langsung nagih PPN-nya kepada si penjual untuk membayar seperti itu. Jadi karena idealnya itu antara posisi PK-nya di penjual sebesar 500 harus sama dengan posisinya PM yang di SPT masa PPN-nya si pembeli. Jadi harus sama-sama 500, PK-nya 500, PM-nya 500. Jadi harus seimbang gitu ya, harus sama. Dan di sini dinamakan harus sama dan terkonfirmasi ya. Kalau biasanya kalau sudah sama sih sudah terkonfirmasi ya, jadi artinya masing-masing sudah melaporkan gitu ya, penjual sebagai PK, pembeli sebagai PM. Next, nggak usah ini ya, nanti bisa dibaca sendiri, saya yang penting-penting aja di sini. Nah di sini kalau Indonesia udah dengan e-faktur ya, jadi kalau Indonesia sekarang faktur pajak itu sudah menjadi satu aplikasi dengan pelaporan SPT masa PPN ya. Nah, ini kenapa sih ada faktur e-faktur gitu ya, ada e-faktur. Jadi tidak ada lagi namanya faktur pajak yang sifatnya manual gitu ya. Jadi udah pakai namanya e-faktur, elektronik faktur. Ya, jadi salah satu atau salah dua alasannya adalah pertama karena banyak namanya penyalahgunaan faktur fiktif ya, PKP fiktif gitu ya. Jadi penyalahgunaan PKP menerbitkan faktur pajak fiktif atau kalau istilahnya faktur pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya ya, atau faktur pajak TBTS ya, tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, karena memang beban administrasi faktur pajak gitu ya. Jadi karena PKP di tahun 2014 aja sekitar 500.000 ya. Mungkin kalau sekarang mungkin hampir 700.000 ya, 700.000 PKP. Bisa kalian bayangkan di sini, faktur pajak per tahun adalah 200 juta lembar ya, 200 juta lembar per tahun ya, per tahun. Nah, kalau SPT per tahunnya kalau anggap misalnya 500.000 ya, di sini 2 juta masih kecil kali ya, mungkin karena ada yang nggak lapor gitu ya. 500.000 kali ini kan sebulan ya, PKP aktif 500.000. Kewajiban SPT masa PPN itu kan setiap sebulan sekali. Jadi kalau setahun berarti kalau 500.000, 500 kali 12 kan. Berarti berapa? 6 juta kan di sini. Ya kan, setahun 6 juta, bukan 2 juta. Berarti kalau 2 juta berarti ada yang tidak lapor 4 juta sendiri kan gitu. Maaf. Nah, ini berarti secara administrasi luar biasa banyaknya ya untuk masalah pelaporan secara manual, baik yang SPT masa PPN maupun kalau misalnya faktur pajak dilaporkan atau diminta pada saat pemeriksaan atau penelitian. Nah, itu luar biasa untuk masalah biaya kepatuhan dan biaya pengawasannya. Makanya sejak tahun 2014 itu sudah menggunakan namanya elektronik faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN-nya pun sudah pakai elektronik gitu ya dengan SPT. Nah, ini mulai semuanya berjalan itu dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Itu mulai 1 Juli 2016. Jadi memang bertahap ya, ada sekitar 2 tahun lah, 2 tahun dari sejak pengenalan untuk beberapa pengusaha tertentu sampai seluruhnya. Nah, di sini alasan apa nih? Dari penggunaan e-faktur ini diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat karena faktur elektronik memperkecil kemungkinan adanya faktur fiktif tadi ya, alasannya karena ada faktur-faktur fiktif. Kemudian penerapan faktur elektronik restitusi diharapkan dapat dikurangi
sehingga dapat memperbaiki sumbangan dari PPN. Kayaknya kalau ini yang kalimat terakhir mungkin perlu dibuktikan lagi kebenarannya ya. Jadi apa namanya, lihat trennya restitusi apakah memang meningkat atau malah menurun ya. Itu nanti bisa dilihat nanti di trennya, nanti kalian baca-baca di buku buku tahunannya DJP, kira-kira dari sejak tahun 2014 2016 sampai dengan sekarang apakah restitusi meningkat atau menurun. Kemudian pendapatan PPN PPNBM, di sini ini e-faktur ya. E-faktur ini manfaatnya adalah bagi PKP. Nah, di sini pertama proteksi, menghindari penyalahgunaan ya, menghindari penyalahgunaan karena fakturnya kan sudah dapat di capture atau diawasi langsung D by D ya, istilahnya D by D oleh DJP. Kemudian fakturnya itu ada semacam approval dulu ya. Jadi kalau misalnya faktur pajaknya diterbitkan oleh wajib pajak, oleh PKP, itu tidak bisa terbit kalau misalnya tidak ada namanya persetujuan approval dari DJP. Kemudian adanya validasi. Nah, di sini kalau misalnya tidak ada validasi ya, itu otomatis pembeli tidak bisa menerima faktur pajak gitu ya. Jadi kalau sudah ada validasi otomatis pihak pembeli ya itu otomatis mengetahui siapa yang validasi ya. Biasanya yang memvalidasi adalah tadi approval DJP tadi ya, divalidasi. Kemudian bagi PKP sendiri nanti ada juga kenyamanan. Di sini tanda tangannya elektronik, jadi tidak perlu tanda tangan basah. Kemudian tidak perlu print out ya, pakai yang kalian biasa bikin kalau latihan itu nggak perlu print out seperti itu gitu ya. Jadi udah langsung soft copy aja gitu kan. Kalau memang perlu pengen di print out, tinggal print out aja dari PDF-nya gitu kan. Kemudian e-faktur ini satu kesatuan dengan pelaporan SPT. Jadi sudah digabung, dikombin menjadi satu aplikasi untuk buat faktur dan untuk meng-create SPT masa PPN. Bagi DJP pengawasan lebih efisien pasti gitu kan. Tadi ada validasi PK dan PM. Jadi harus sama kan, PK dan PM-nya sama. PK penjualnya berapa, PM pembelinya berapa. Jadi harus sama persis ya. Jadi kalau ada selisih bisa langsung diketahui. Kemudian datanya lebih lengkap ya, bisa langsung buat meng-capture arus barangnya. Kemudian pelayanan lebih efektif. Jadi misalnya untuk masalah pemeriksaan, misalnya minta restitusi, jadi masalah untuk bukti-bukti faktur nggak perlu lagi wajib pajak menyerahkan bukti secara hard copy ya. Jadi dari pemeriksaan faktur pajak sudah di sistem DJP sudah ada gitu ya, faktur pajaknya seperti apa. Kemudian pelaporan juga dengan menggunakan ISPT, jadi sudah lebih mudah. Nomor seri juga istilahnya tidak tumpang tindih atau redundans gitu ya, double gitu kan. Jadi nomor seri sudah diatur sedemikian rupa oleh DJP. Nomor seri itu pre-number dan istilahnya tidak mungkin dicetak ulang gitu ya. Jadi nomor seri ya hanya untuk satu kali transaksi. Ya, siapapun penjualnya kan gitu kan. Pokoknya tidak bisa dilakukan lagi istilahnya untuk penggunaan transaksi oleh penjual yang lain. Nih, jadi kalau pengawasannya ketat, pengawasannya lebih maksimal berarti pelayanannya kecil. Kalau pelayanan maksimal berarti pengawasannya lebih kecil gitu ya. Dia kita maunya ideal aja, maksudnya semakin bagus layanan mestinya kesadaran wajib pajak juga meningkat. Artinya kalau kesadaran wajib pajak meningkat, otomatis pengawasan juga semakin turun gitu ya. Tapi apakah iya seperti itu? Nah, itu harus dibuktikan kebenarannya gitu ya, secara realnya di lapangan seperti apa. Kemudian, ini dikecualikan dari kewajiban membuat faktur elektronik. Nah, itu PKP pedagang eceran, ya, yang tadi Lotte, Giant, ya kan, apalagi Carrefour, ya, Matahari, mungkin Alfamart yang sudah PKP. Nah, dia kan PKP pedagang eceran. PKP pedagang eceran adalah PKP yang menjual barangnya dan barangnya langsung dijual ke konsumen akhir, itu namanya pedagang eceran, ya. Jadi langsung dijual ke end customer ya, pembeli terakhir. Nah, itu makanya kenapa disebut PKP pedagang eceran. Nah, di sini misalnya ada lagi PKP toko retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Ya, jadi kalau yang di Bali itu banyak yang jual-jual
apa barang-barang yang untuk barang oleh-oleh gitu ya, turis gitu. Nah, itu ada toko retail gitu ya, PKP toko retail. Ya, itu nanti jualnya khusus kepada turis asing gitu ya. Nah, ini nggak perlu namanya faktur pajak elektronik. Kemudian yang ketiga adalah penerbit dokumen tertentu yang tadi ya, yang kita bahas tadi. Jadi untuk beberapa wajib pajak ya, PKP yang menerbitkan dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak itu dikecualikan dari kewajiban membuat faktur pajak elektronik. Saya next saja ini. Kemudian, nah ini gambaran umumnya ya, gambaran umum untuk masalah pembuatan faktur pajak ya. Coba saya gedein bisa nggak? Nah ini, oke jadi di sini pengusaha kena pajak pakai apa ini? Kalau pakai reading, sebentar. Oke, nah ini gambaran umum pembuatan faktur pajak. Jadi di sini misalnya PKPA ya di proses 1 di sini adalah PKP sama penjual sama pembeli ya, PKP penjual sama pembeli mengadakan kontrak ya kan. Kemudian setelah sepakat ya, setelah sepakat proses yang kedua adalah si penjual membuat faktur ya dengan aplikasi e-faktur ya. Jadi setelah sepakat ya, setelah sepakat kemudian barangnya dikirim, akan dikirim, nah itu langsung menginput faktur ya di e-faktur. Ya, setelah kemudian menginput faktur, minta namanya tadi, minta validasi, minta approval ke DJP ya melalui sistem internet ya. Jadi lewat internet masuk ke sistemnya DJP, minta approval ya. Setelah di approval ya, setelah di approval proses yang di sini setelah masuk ke jaringan internet di sini DJP memberikan approval ya. Jadi proses keempat memberikan approval DJP-nya. Setelah memberikan approval balik lagi ke wajib pajak ya bahwa faktur pajaknya sudah di approval, berarti otomatis faktur pajaknya sudah bisa dicetak gitu ya, sudah bisa dicetak, sudah ada nomornya gitu ya. Jadi pada saat pemberian approval ini ya DJP langsung memberikan namanya nomor seri faktur faktur pajak ya. Jadi yang nomor seri faktur pajak diberikan. Jadi si PKP penjual hanya memasukkan kode transaksinya kan gitu ya, kode transaksinya. Makanya kemarin pas di kuis kalian hanya menginput kode transaksinya saja ya, nomor serinya nggak perlu karena sebetulnya nomor seri itu otomatis nanti diberikan oleh DCP ya. Jadi si penjual hanya menginput nomor transaksi. Nah, setelah sudah di approval, faktur pajaknya sudah siap dicetak, kemudian setelah berakhirnya akhir bulan ya, jadi misalnya ini bulan April ya, bulan April, berarti awal bulan Mei berarti kan transaksi-transaksi yang di bulan April itu kan sudah tercetak semua gitu kan, faktur pajaknya sudah terinput semua, faktur pajaknya sudah divalidasi semua ya. Jadi untuk SPT masa PPN April kita buatkan setelah berakhirnya masa pajak April. Berarti kita buatkan di bulan Mei kan, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 sampai tanggal 30 April. Nah, setelah kita membuat SPT ya, nanti di-create ya, di-create menjadi pelaporan SPT, nanti pelaporannya udah nggak pakai kertas lagi, udah pakai file aja kan gitu. Nanti bentuknya filenya namanya file CSV ya, koma separated value ya namanya, nama filenya ini nanti ekstensinya adalah CSV. Nah, nanti PKP akan melaporkan di proses 6 ke kantor pajak lewat pakai sarana elektronik, misalnya di sini dengan flash disk gitu ya, tinggal dicolokin aja nanti di kantor pajak di layanan gitu ya. Jadi tetap datang ke KPP nih, datang KPP. Nanti paling PKP yang bersangkutan membawa hanya lembar pertama yang ditandatangani untuk SPT-nya gitu kan. Tapi ada juga yang PKP tidak menggunakan sarana ini. Artinya apa? Dengan e-filing ya. Dengan e-filing artinya langsung ke server DJP ya, jadi nggak perlu datang ke KPP, nggak apa-apa. Jadi caranya bisa datang ke KPP dengan menyampaikan file CSV atau laporan file CSV ini dilaporkan lewat sarana e-filing ya. Nah, sarana e-filing ini nanti berbeda ya karena 24 jam kalau e-filing, tapi kalau misalnya untuk PKP yang datang ke KPP ya, ini otomatis nanti diupload ya di sini
di tempat layanan di kantor pajak, diupload nih, diupload di server, di komputer ya, di komputer diupload, nanti masuk ke server di kantor pusat DJP. Ya, jadi setelah PKP-nya melaporkan, ya di sini nanti dilaporkan lagi nanti dari server automatically masuk ke servernya di DJP untuk diolah. Sebetulnya nanti untuk menyamakan ini ya, menyamakan antara yang dilapor dengan yang dimintakan faktur pajak di sini di proses 3 ya. Di proses 3 tadi kan setelah menginput ya kan minta apa namanya, minta validasi nih, minta validasi ke DJP, DJP ya itu kemudian memberikan namanya approval di sini. Nah nanti kan sebetulnya kan sudah tercatat di sini ya, sudah tercatat di sini di server 1 lah misalnya gitu ya untuk masalah pemberian nomor faktur. Nah apakah faktur-faktur yang sudah di approval itu sudah tercreate semua belum di sini ya pada saat kemudian dilaporkan. Nah DJP juga nanti secara sistem akan membandingkan ya antara yang dilaporkan dengan yang di approval untuk fakturnya. Jadi sebetulnya lebih mudah nih. Kita kan bicara sistem kan sebetulnya kan bisa apa namanya? Ya tidak berbatas waktu gitu ya. Jadi istilahnya bisa harian atau mungkin bahkan tiap jam pun apa tiap menit, tiap detik bisa diawasi kan gitu kan. Jadi lebih memudahkan. Jadi tidak perlu lagi istilahnya faktur pajak secara manual atau SPT secara manual. Tapi buat kalian secara dasar gitu ya untuk mempelajari ini, yang penting kalian secara teorinya, secara apa dasarnya kuat kalian gunakan. Jadi pada saat kalian terjun ke lapangan dengan seperti ini kalian sudah tidak kaget lagi gitu ya. Jadi lebih kepada kapan saat rutang, kapan saat pembuatan faktur gitu kan, sanksinya bagaimana gitu kan. Kalau hanya sekedar membuat faktur, paling yang sering saya bilang, yang penting kalian bisa memisahkan, bisa mengidentifikasi peristiwanya dalam arti apakah dia kode transaksinya 01, 02, 03 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini sangat penting gitu ya, sangat penting pada saat apa namanya kita terjun di lapangan. Nanti mudah-mudahan setelah UTS kita belajar mengenai aplikasi e-fakturnya seperti apa gitu ya. Walaupun aplikasi e-fakturnya masih dummy gitu ya, masih dummy, nggak bisa link dengan kantor pusat ya. Jadi hanya kita dummy-nya saja, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Ini hampir sama juga ya. Ini juga hampir sama nih untuk yang maaf. Nah, ini prosesnya next. Ini faktur klien ya, sama aja nih ya, e-faktur klien ya. Jadi ini terkait masalah perjalanannya e-faktur diolah lah di DJP gitu ya. Jadi gambaran e-faktur sudah masuk ke servernya DJP, kemudian diolah di DJP gitu kan. Kita bisa mengetahui kira-kira apa yang dilaporkan penjual dan pembeli sama atau belum gitu ya. Kemudian ini 7 perbedaannya ya, mungkin bisa dibaca di sini bahwa salah satunya misalnya di sini apa? Tanda tangan elektronik ya berbentuk QR kode ya, jadi udah nggak perlu lagi tanda tangan basah. Jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan ya, yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kelima ya, pertemuan kelima ya. Nanti nah ini udah saya ini biar saya nggak lupa nih, takutnya kebablasan. Pas lah ya. Mungkin yang lain bisa dibaca ya, dibaca. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, ya ini kan waktunya sudah 12.45, kurang 4 menit lagi. Sebentar saya simpan dulu ya. Simpan dulu, tutup kuliah di sistemnya. Bentar saya cek dulu. Oke. 5 menit lagi, silahkan kalau ada yang mau tanya. Saya tutup 5 menit lagi. Kalau mungkin masih ada yang bingung terkait penjelasan saya untuk pertemuan ke 5 ini. Ya. Pak, mau mastiin, Pak? Ya. Untuk seluruh faktur pajak yang diterbitin PKP itu, kalau nggak ada identitas pembelinya, berarti nggak kena sanksi yang 2% itu ya, Pak? Walaupun nggak memenuhi syarat formal. Ya, betul. Tidak ada pengenaan sanksinya. Tidak ada sanksi buat si penjualnya yang kena 2%. Tapi bagi pembelinya ada sanksinya dong. Sanksinya tidak bisa dikreditkan. Kreditin, kayaknya. Gitu. Ya, betul.
Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Yuk. Ada yang lain? Silakan. Selamat siang, Pak. Ya, Brahma. Ya. Izin bertanya, Pak. Itu tadi kan dalam hal penerbitan faktur itu mungkin tidak ada nama atau mungkin tidak lengkap, Pak. Nah, itu bolehkah melakukan pembenaran atau pembetulan dan itu batas waktunya berapa lama, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi kalau untuk pembetulan faktur itu memang bisa dilakukan kalau memang kita menerbitkan faktur tidak lengkap gitu ya. Kita bisa melakukan pembetulan atau namanya bukan pembetulan, penggantian. Ya, kalau istilahnya namanya penggantian atau pembatalan, berarti di sini adalah penggantian faktur pajak. Nah, jangka waktunya sebetulnya kalau jangka waktu secara undang-undang nggak ada, tapi di undang-undang hanya ditegaskan begini, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Nah, kita nggak tahu kapan diperiksa kan gitu, ya kan? Jadi sepanjang belum dilakukan pemeriksaan, berarti masih ada peluang untuk melakukan namanya penggantian SPT. Berarti SPT di dalamnya apa? Faktur pajak. Berarti sama saja kan? Artinya sebelum ada pemeriksaan, penggantian itu bisa diakomodir atau diakui ya. Apa namanya pada saat misalnya tadi saya ulangi. Jadi pada saat misalnya belum ada pemeriksaan, berarti penggantian faktur pajak itu dibolehkan. Ya, udah ada pemeriksaan, berarti penggantiannya bukannya tidak dibolehkan, tidak diakui sebagai penggantian atau pembetulan seperti itu. Jadi di undang-undang tidak dijelaskan secara eksplisit ya, secara eksplisit bahwa sampai berapa lama gitu ya, sampai berapa lama. Hanya di sini adalah pada saat misalnya batas waktunya adalah sampai dengan adanya pemeriksaan dari kantor pajak seperti itu. Oke, silakan ada yang lain. Izin bertanya, Pak. Silakan, Pandi. Misalkan PKP itu satu Sebentar. Ada yang lewat nih di depan rumah saya. Ya, silakan, Dik. Yang agak kenceng, Dik. Pak, misalkan kan saat terutangnya itu bulan Februari, Pak. Berarti kan harusnya FP itu diterbitkan pada Februari. Ya, betul. Itu di bulan Maret, Pak. Berarti dikenain denda 2% ya, Pak. Nah, kemudian ya, betul. Kita dilaporkannya untuk SPT masa April itu berarti nanti dendanya 2 kali, Pak. Bandel banget berarti wajib pajaknya kan gitu ya. Iya, Pak. Apa namanya? Kalau saya tetap istilahnya pengenaan sanksi 14 ayat 4 ini dikenakan hanya 1 kali aja lah ya. 1 kali dalam arti kesalahan itu kan sebetulnya 14 ayat 4 atas faktur yang sama kan gitu ya. Jadi saya nggak tahu ya secara teori hukum apakah bisa diakomodir ya apabila sanksi itu dikenakan atas 2 peristiwa yang berbeda tapi subjeknya sama gitu ya, subjeknya sama. Seingat saya ada beberapa pandangan yang menyebutkan untuk kasus yang sama, ini kan kasus yang sebetulnya kan kasus yang berbeda tapi subjeknya sama, tapi di pasal yang sama kan gitu kan. Pengenaan dendanya kan 2% kali DPP kan gitu. Jadi dikenakan hanya 1 kali, jadi 2% kali DPP-nya akan atas faktur yang sama, kasihan wajib pajaknya. Kalau saya gitu ya, bukan masalah kasihan sih, tapi nanti kena kesannya kena 2 kali sanksi atas hal yang subjek yang sama seperti itu. Jadi 1 aja 2% kali DPP, bukan 2 kali 2% gitu. Nah. Makasih, Pak. Iya dia. Oke ya, sama-sama. Oke, silakan. Ada yang lain? Ya, yuk. Silakan yuk. Mau tanya? Iya Pak, izin bertanya untuk Oke. Jika dalam 1 bulan itu satu pembeli itu melakukan transaksi dalam artian awal bulan itu uang muka, akhir bulan itu dilakukan penyerahan. Nah itu penerbitan fakturnya itu di awal juga diterbitkan, di akhir juga diterbitkan, atau faktor gabungannya bagaimana Pak penerbitannya? Sebetulnya kalau secara undang-undang kan dimungkinkan untuk diterbitkan faktur pajak gabungan ya.
Artinya pada saat apa namanya penyerahannya dilakukan di akhir bulan gitu ya. Jadi uang mukanya tidak diterbitkan, tapi kemudian diterbitkan faktur pajak di akhir bulannya. Itu sebetulnya dimungkinkan dengan membuat faktur pajak gabungan. Artinya untuk saat terutang yang pada saat uang muka, walaupun tidak diterbitkan faktur pajak, bukan berarti faktur pajaknya terlambat gitu ya. Jadi bukan faktur pajak yang tidak tepat waktu, karena ada penyerahan barang di akhir bulan yang kemudian faktur pajaknya digabung. Nggak apa-apa. Tapi memang kalau best practice-nya kalau di perusahaan-perusahaan yang menerbitkan faktur pajak itu ya, mereka nggak bikin faktur pajak gabungan. Mereka bikinnya tetap uang muka terbitin faktur pajak, pada saat penyerahan juga dibuatkan faktur pajak. Kenapa? Mengantisipasinya takutnya lupa gitu kan. Takutnya lupa pada saat penyerahan yang diterbitkan hanya atas penyerahan saja, padahal uang mukanya sudah diterima kan gitu. Nah ini biasanya mitigasinya ya udah daripada bikin faktur pajak gabungan ya. Apa namanya perusahaan membuatnya faktur pajaknya satu-satu. Jadi di awal bulan uang muka terbitin faktur pajak, di akhir bulan dia terbitin faktur pajak atas yang sisanya pada saat penyerahan. Nah sebetulnya kalau secara undang-undang bisa dimungkinkan menjadi faktur pajak gabungan di akhir bulan seperti itu. Tapi best practice-nya di lapangan sepertinya banyak perusahaan nggak mau seperti itu bikin apa faktur pajak gabungan di akhir, karena seringnya bagian apa namanya administrasi yang di pembuatan faktur sering lupa seperti itu ya. Jadi memitigasinya ya udah bikin faktur uang muka, bikin faktur di akhir bulan pada saat penyerahan. Seperti itu. Gitu ya Yu ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, sudah lewat waktu ini ya. Nanti kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan lewat WA atau lewat Google Classroom ya. Kalau lewat WA lebih baiklah biar cepat saya jawab gitu ya. Kadang-kadang saya lupa buka Google Classroom gitu ya. Paling buat submit sama untuk menilai aja dari kalian untuk yang tugas-tugas yang kalian lakukan. Oh ya, satu lagi. Ini kan tugasnya belum saya upload ya. Saya tugasnya saya upload habis ini ya, habis ini. Nanti time limitnya 1 Juni aja deh ya, 1 Juni kan liburan, minggu depan udah liburan, santai aja gitu ya, santai. Apa namanya sama dengan soal-soal yang kemarin pembuatan faktur pajak dan SSP, tapi ini karena dari apa Pak Dusko tetap harus disampaikan untuk latihan kalian. Jadi biar apa nanti pas UTS semakin banyak soal-soal yang apa bervariasi, jadi tidak kaget kalau misalnya nanti ketemu soal-soal yang jenisnya berbeda sebelum apa soal-soal yang sebelumnya saya berikan ke kalian. Mungkin itu aja ya, saya tutup sampai jam 1 kurang 6 menit nih ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di setelah lebaran ya, berarti di Juni ya, nanti tanggal 1 Juni libur, tolong nanti ya halo, oke. Jadi nanti kalau yang mau tanya silahkan lewat ini ya, lewat WA atau lewat GCR. Untuk tanggal 1 Juni kan libur ya, yuk nanti Iya, Pak. tolong ayo apa namanya di reschedule habis lebaran aja ya, nggak usah minggu ini ya. Ya, siap, Pak. Ya oke, sip. Oke, saya tutup ya. Terima kasih buat semuanya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.